Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah kita menilai pekerja-pekerja kecil, pekerja-pekerja kasar, pekerja-pekerja yang ada di jalanan, atau kuli bangunan, seakan-akan pekerjaannya itu rendah, pekerjaannya itu tidak bermanfaat. Banyak sekali orang-orang yang menyepelekan mereka. Orang-orang berpikir bahwa kalau kita memiliki pekerjaan yang bergengsi di sebuah kantor, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki karir yang gemilang, itulah pekerjaan yang dipandang oleh seseorang. Padahal kalau kita melihat dengan kacamata akhirat, sebenarnya pegawai-pegawai rendah lah, pegawai-pegawai kasar lah yang memiliki banyak amal jariah. Dengan catatan pasang niat yang benar, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, seorang yang membuat jalan, seorang yang sedang melakukan pengaspalan, pekerja-pekerja tersebut, jika niatnya dia bekerja untuk menafkahi keluarga, agar keluarga tidak minta-minta kepada orang lain, dan memang benar-benar ia bekerja itu agar orang lancar beraktivitas, dia benar-benar mencurahkan semua energinya dengan ikhlas, dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan diterima sebagai pahala jariah. Selama jalan tersebut digunakan oleh manusia untuk kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau niatnya salah, kadang ada yang dikorupsi bahan-bahannya, kadang uangnya ada yang disunat untuk masuk kantong pribadi, kadang juga dia korupsi waktu. Jika tidak ada orang yang mengawasi, mereka kerjanya santai, mereka banyak duduk-duduk. Itu tidak akan menghasilkan amal jariah. Sebagai contoh lagi, misalkan ada seorang tukang kayu, dia membuat kursi, membuat bangku untuk sekolahan. Kalau dia niat pasang untuk mengharap ridho Allah, untuk menafkahi keluarga dari hasil dia membuat kursi, agar anak-anak bersekolah nyaman, tenang, enak dia belajar, karena kursi dan mejanya bagus, ia buat dengan benar-benar ketulusan hatinya, maka itulah yang akan mendapatkan pahala jariah. Sebagai contoh lagi, seorang kuli bangunan, ia membangun sebuah masjid, atau ia membangun sebuah sekolah, ia membangun sebuah fasilitas-fasilitas untuk umat, seperti rumah sakit. Kalau niatnya benar-benar lurus, seperti tadi, mengharap ridho Allah untuk menafkahi keluarga, dan tidak ada yang dikorupsi dari bahan-bahan tersebut atau waktu-waktunya, dan dia juga tidak hanya niat hanya untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah, itu insya Allah akan menjadi pahala dan amal jariah. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang pikirannya hanya uang. Ia kerja untuk uang, untuk dapat uang, untuk dapat uang, untuk dapat uang, supaya ia bisa beli ini, supaya ia bisa beli itu, tanpa ia campur tangankan Allah di situ, maka itu tidak akan menjadi amal jariah. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya dalam Islam ini, apapun segala aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu bisa bernilai ibadah. Dengan satu syarat, kita pasang niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menjadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Kadang ada yang merasa, wah saya kan bukan ulama, saya kan bukan seorang ustadz, saya kan bukan seorang kiai, saya kan tidak bisa berdakwah, bagaimana saya mau dapat amal jariah? Saya tidak mampu untuk bersedekah, saya tidak bisa menyumbang masjid. Sebenarnya itu hanyalah fasilitas, sahabat. Tapi kita bisa menggunakan niat kita, aktivitas sehari-hari kita, mulai kita bekerja, bagi anak-anak yang sekolah mungkin Anda sedang belajar, Anda membantu orang tua, niatkan lillahi ta'ala, niatkan Anda benar-benar ikhlas, itu akan bernilai ibadah di mata Allah. Maka jangan pernah berputus asa bahwa seluruh kehidupan kita, kalau kita benar-benar niat ikhlas mengharap ridho Allah, itu semuanya bernilai ibadah. Maka kita jangan pernah sekali-kali memandang orang sebelah mata. Belum tentu menurut kita, pandangan kita, orang itu buruk, pekerjaannya itu rendahan, tapi belum tentu di mata Allah, sahabat. Allah itu memandang seseorang bukan dari jabatannya, bukan dari pekerjaannya, bukan dari hartanya, tapi Allah memandang hambanya itu dari ketakwaannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.